Dari SMA Halo gue pengen bikin Kepers, komik. apa kabar? Masuk IKJ itu gara-gara mau memperdalam ilustrasi, Mas. Malah keteburnya ke Semoga musik. Kepers baik-baik saja dan Dia tetap pengen jaga ngeband. prokes Dia 5 dari dulu m. pengen ngeband. Nah, Cuman somehow di episode si sebelumnya, anak-anak kita sudah ngobrol udah lo santuy dengan Mas di Frankie solo aja deh. Indasmoro bicara tentang Udah setan deal, jalanan. terbit, tanda tangan kontrak, bukan tanggal rilis segala Bagi macam. Kepers yang belum lihat, Gue silahkan buka. klik link di atas Kalau ini. ngomongin tentang ide setan jalanan itu sebetulnya sudah dimulai dari gue SD. Nah, sekarang, yuk kita lanjutin ngobrolnya. Karakter Baik, jadi ini merupakan Mas, lu ada rencana buat universe-nya nggak? Tokoh-tokoh lain, jadi buat kayak universe-nya. udah. Udah keluar, akan dibuat sendiri, Makanya komiknya sendiri apa gimana rencananya? makanya gue memutuskan untuk bikin lanjutan trilogi Mm-mm. karena gue sudah membuat universe-nya. Oke. Jadi bisa panjang sebetulnya kalau misalkan mau ada karakter Surya dibikin seri spin-off sendiri sebetulnya bisa, kalau mau bikin Joe sendiri bisa, kalau mau bikin adiknya Kelana sendiri bisa, Jarot sendiri bisa, gitu. Jadi udah pikir sampai situ ya? Udah. Kalau pembaca trilogi Setan Jalanan mengenal setiap karakternya, pasti mereka akan kepikir deh, wah ini si tokoh ini kayaknya enak nih dibikin cerita ini karena gue udah kasih, gue kasih hint lah bahwa si polisi ini Inspektur Surya dulunya anak band, dia pengen jadi anak band, terus si Jarot itu di masa sulitnya dia sempat jadi driver ojol kayak gitu-gitu. Oh, berarti udah siap. Berarti nanti ke depan akan ada komik-komik mereka ya? Ke depan akan ada ya? Dan akan ada karakter. Semua berpulang di sini, bos. Kalau oke, ini ada misalnya, kalau ada, maksudnya itu ada duitnya ada, bakal ada ya komik-komik lainnya. Ada ya. Ada. Akan ada jagoan baru lagi nggak? Apa? Akan ada jagoan baru lagi nggak? Jagoan baru yang keluar lagi di universe ini? Di seri keempat ada. Oke. Dan bukan dari Jakarta. Oke, menarik. Ya, karena di buku keempat Setan Jalanan itu si Setan Jalanan keliling ke 5 provinsi untuk jalan-jalan, untuk memecahkan. Nah, di tiap 5 provinsi ini ternyata mereka punya jagoan. Oh, dan disitulah bertemu ya? Yes. Wah, patut tunggu. Dan yang Kepors yang punya duit, silakan invest supaya di. Tapi gue mau nanya nih, kalau misalnya masalah itu kenapa nggak dibuat Kickstarter aja, Mas ya? Aduh, sistem Mas, gue bukannya anti sama ide-ide seperti itu ya. Oke. Kalau boleh dibilang skeptis sih, mungkin masih skeptis ya. Karena untuk proyek Setan Jalanan dan Sabit Liar yang sama Ajon, itu gue bikin program serupa Kickstarter, tapi di platform yang namanya kolase.com. Oh, lo pernah buat? Yes. Mungkin salah platform ya, gue nggak tahu ya. Tapi yang pasti resultnya agak cukup bikin gue kecewa sih. Oke. Kalau misalnya ada platform lain yang lebih menjanjikan, lu mau coba lagi nggak? Bisa dicoba sih. Bisa dicoba. Ya kan, siapa tahu ada platform lain yang lebih oke nih ternyata gitu. Mau ya coba ya? Ya, bisa dicoba sih. Terakhir gue denger
itu ya, karya karya apa? Karya Karsa. Tapi itu Ya, buat terbit online, bukan cetak. Betul. Itu kan dia jual dia terbit online kan, dia jual kan ya. Iya betul, jual terbitan, Ya. jual per episode gitu. Itu pun gue sempat pertimbangkan sih untuk ke situ gitu. Cuman saat ini kayaknya balik lagi di masa sulit seperti ini, kayaknya orang belum akan ke situ deh. Ya. Nggak tahu deh, belum. Masih gue pelajari sih. Gitu. Tapi kalau misalnya ada peluang, lo mau coba ya? Kalau ada peluang bisa gue coba sih. Tergantung projectnya lah. Kayaknya gue akan coba dengan project. Kayaknya gue akan coba dengan project yang nggak berat dulu mungkin. Oke. Terus lu ada proyek lain nggak di luar Setan Jalanan? Maksudnya di komik tapi bukan di Setan Jalanan, beda, totally beda, ada nggak sekarang? Yang lu punya? Ada juga? Ada namanya, kalau untuk tahun lalu 2016-2018 itu ada karakter namanya Geng Beduk. Geng Beduk. Geng Beduk. Oke. Ya, itu untuk anak-anak. Dan bukunya sempat terbit di penerbit Republika. Terbit buku apa di koran? Terbit buku. Sepertinya untuk merambah ke dunia anak-anak memang butuh perencanaan yang jauh lebih matang ya. Tapi kan udah pernah juga anak-anak. Ya. Pada saat itu sepertinya Frank Comic ini kayaknya masih terlalu impulsif kayaknya untuk menjalanin Geng Beduk ini. Oke. Berarti lo masih fokus dulu ke Setan Jalanan dulu ya? Yes. Nah, sebetulnya kemarin 2019 ada juga komik cerita tentang anak band. Oke. Itu namanya Friends and Foes. Agak susah sih. Tapi FNF juga kayak ini inisial lo dong. Ya, disingkatnya jadi juga. Kenapa? Karena mau gua jadikan sampingan musiknya. Oke, asik. Ya. Nah, itu udah sempet terbit secara mandiri di websitenya Frank Comic. Mungkin lo bisa lihat kali di frankcomic.com. Itu bisa dibaca di situ, udah satu season sih. Satu season. Ya, apa? Cuman belum lanjut lagi aja. Balik lagi pandemi lagi. Oke. Tapi udah ada ya? Ya. Tapi satu season itu udah menjadi satu modal untuk gue presentasi ke sponsor kalau mau dikembangkan ke platform lain sih. Udah siap ini ya? Ininya proposalnya ya? Iya, itu gue kepikirnya sih kalau mau dikembangkan ke arah sitkom sih. Sitkom? Iya, sitkom. Udah kayak Friends, How I Met Your Mother, Tetangga Masa Gitu sih, kayak gitu-gitulah. Lu di pikiran lu tuh banyak ide ya sebetulnya. Lu kreator ya, bukan ini ya, bener kreator apapun ya. Iya, banyak banget. Palu gada lah. Jadi musik atau komik nih sekarang? Dua-duanya lah, sikat aja. Tapi di sisi lain ada satu ini nih. Gue kan Agustus nanti bekerja di label. Oke, Agustus ini dong. Bulan ini kan Agustus sudah. Ya. Bekerja di label itu dealing gue cukup alot sama kantor gue ini karena salah satu syarat yang mereka kasih adalah lu harus fokus di pekerjaan lu nggak boleh berkarya dulu sebagai seniman. Jawaban lu gimana? Wah, nggak bisa bos gue. Oke. Jadi itu deal dia alot banget di situ sampai akhirnya menemukan satu titik tengah, win-win solution lah. Akhirnya dalam setahun gue harus fokus di pekerjaan gue,
dan pekerjaan itu adalah nomor satu. Setahun? Tapi untuk penampilan, Setahun fokus? Dalam setahun awal. Tahun awal, oke. Nah, tapi untuk penampilan gue kayak misalkan untuk perform, manggung, atau interview di media atau segala macam itu nggak apa-apa. Tapi gue jangan bikin karya baru dulu. Musik. Kalau komik? Ya. Komik masih aman. Masih aman. Oh, musik ya nggak boleh ya? Oke. Musik berarti gue FNF itu off dulu. Frank and Frank. Gue hentikan dulu mau tidak mau. Oh. Single yang kemarin masih bisa tetap berjalan. Tapi karya baru jangan dulu. Oke. Sambil gue buktikan ke kantor kalau ini Pepeng performnya bagus nih. Oke. Setelah itu baru negosiasi lagi. Oke. Gue rasa itu cukup win-win solution. Cukup win solution. Apalagi dalam masa pandemi gini ya, kita nggak punya banyak pilihan ya. Kita harus bertindak yang wise ya, buat keselamatan diri kita dulu, betul. Nah, harus berpikir lebih waras dulu ya. Sehat dan waras. Betul. Itu pilihan yang baik, Mas. Saya dukung. Thank you. Nah, ini sekarang kita ngomong lagi nih. Tadi kita ngomongin komik Setan Jalanan dan lain-lain. Sekarang gue mau nanya, komik favorit lo tuh apa ya? Komik favorit? Komik favorit gue sebetulnya Tintin, Mas. Tintin ya? Berarti artis favoritnya juga Hergé dong? Otomatis, mau tidak mau. Otomatis ya? Ya, karena satu itu yang gue baca dari kecil ya. Yang kedua, secara ilustrasi dan storytelling bagus banget, nggak ada yang menurut gue nggak ada yang bisa ngalahin sih. Oke. Menurut gue. Ya. Itu ilustrasinya ciri khas, garisnya, karakternya kuat, storytellingnya bagus, surveinya bagus untuk membuat cerita itu gitu. Menurut gue sih layak banget untuk dijadikan idola gitu. Jadi komik favorit gue kayaknya ke situ. Iya. Di video gue juga gue pernah bahas sih soal Tintin yang pendaratan di bulan, dan gue bahas dia surveinya begitu panjang dan begitu dalam sampai dia bisa nyiptain Tintin di bulan sebelum orang benar-benar ke bulan. Itu masih 5 tahun kemudian baru ke bulan. Dia udah buat itu gitu. Itu hebat banget itu. Wow. Iya. Siapa nama aslinya Hergé? Siapa ya? Lupa gue. Hergé. Gue juga lupa. Itu gila sih. Gila. Nggak. Menurut gue nggak ada yang menandingi itu. Totalitasnya ya. Iya. Bahkan Stanley pun membutuhkan Ditko. Iya nggak? Betul. Membutuhkan Jack Kirby. Harus ada partner yang lain kan? Iya. Batman-nya Bob Kane ternyata dia butuh Bill Finger. Iya. Walaupun baru diakuin terakhir-terakhir ini kan, Bill Finger itu. Kasian sih. Iya. Tapi ya gimana? Itulah industri. Iya. Gitu. Nah, lu baca kita komik. Nggak tahu ya si Hergé ini. Hergé itu nggak tahu ya. Lu baca komik Amerika juga kan sekarang? Baca komik Amerika masih? Enggak juga? Sejak SMA gue baca komik Amerika. Oke. Tapi lebih berat ke Tintin ya? Apa favorit gue lebih Tintin. Iya. Selain Tintin apa lagi yang lu suka? Yang gue suka selain Tintin, komik Tintin udah habis kan? Kan ya. Tintin kan udah habis nih, cuman berapa nomor tuh. Setelah itu kan ada yang lain tuh, nggak ada kelanjutannya yang baru. Apa lagi yang lu suka selain itu? Sebetulnya sih gue waktu sejak kuliah gue udah suka sama Batman Superman. Oke. Ya, itu gue mulai baca judul-judulnya Batman terutama itu dari semenjak kuliah. Terus
Tapi entah kenapa Mhm. dengan yang terbitan-terbitan barunya kayaknya gue masih belum move on sama yang lama-lama justru. Oh sama gue berarti. Gue juga kalau baru-baru Iya. nggak serak gue. Betul. Ada yang Mungkin kurang karena kayaknya. gue gak ngerti deh. Mungkin itu subjektif banget Mas, karena kita udah terlanjur suka sama yang lama. Emang era-era kita beda sama yang sekarang mungkin. Betul. Sekarang nggak tahu kenapa Gitu. cerita dibuat sulit atau gimana, jadi cernanya agak lebih lama, jadi males gitu ya. Iya betul. Batman baru yang paling gue suka itu eranya Grant Morrison. Game Morrison. Ya, itu yang paling gue serk lah sama universe-nya lah gitu. Tapi tetap belum bisa mengalahkan Tintin menurut gue. Iya. Overall, walaupun genrenya berbeda gitu. Karena mau gimana pun komik-komik superhero DC Marvel, cerita polanya begitu-begitu aja sebenarnya, pola yang dipakai. Jadi ya Iya. Agak membosankan sebenarnya kalau bagi kita yang sudah baca itu sejak lama ya. Karena Iya, pola-polanya mau gimana pun balik lagi gitu. Betul. Gue malah lebih, kalau untuk bacaan ya, gue malah lebih menikmati grafik-grafik novel yang judul lepasan gitu, Mas. Oh iya Gitu, iya kayak, iya. ya. Gitu. Pernah tahu Josako itu Josako, dia jurnalis yang bikin tahu, cerita perang ya. Kayak buku-bukunya Josako. Ya, itu gue lebih menikmati yang seperti itu gitu. Terus Persepolis gue kurang suka sih. Ini siapa sih? Lupa gue. Adalah pokoknya grafik novel lagi yang gue suka juga. Iya. Gue lebih menikmati gitu. Iya. Karena ceritanya bukan sesuatu yang membosankan gitu kalau menurut gue ya. Iya. Gue juga terakhir baca Image, komik-komik indie, karena ya ceritanya kita nggak terduga kan gitu. Bukan sesuatu yang pattern diulang-ulang aja gitu loh. Ya, mungkin kalau terbitannya DC Vertigo mungkin ya paling mendingan, paling serak ya Neil Gaiman ya. Dia mengembangkan mitologi kayak gitu-gitu. Nah itu juga gue baru bisa masuk sama Sandman itu setelah lulus kuliah. Sekitar 2000-an gitu. Waktu sebelumnya tahun 90-an awal itu gue dikasih tahu sama senior gue, lu baca ini deh. Aduh, menjelibet banget. Itu butuh waktu buat baca ya, butuh waktu buat mencerna ya. Iya. Anak kuliahan belum mau baca gitu. Dibutuhkan waktu yang khusus buat membaca seperti itu. Iya. Itu baru bisa gue nikmatin setelah lulus kuliah. Kalau suruh pilih, Mas, DC atau Marvel, Mas? DC atau Marvel? Waduh. Sebetulnya gue besar dari era DC, zaman-zaman Sipres itu. Karena gue banyak itu ya. Iya, banyak karakter DC yang gue udah familiar. Super Friends dulu waktu kita kecil. Iya. Terus sebetulnya gue lebih ke anak DC daripada anak Marvel sih. Gue Marvel itu baru kenal karakternya setelah kuliah. Setelah kuliah. Gue dikenalin sama temen gue, ini X-Men, ada Profesor X, ada Wolverine, ada Cyclops. Dulu gue suka banget sama Cyclops. Terus ada Avengers, bla 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 gitu. Terus gue baca-baca, ikutin segala macam. Nah, ini mah karakter ini kayaknya banyak terinspirasi sama DC kayaknya. Karena kita taunya DC duluan ya. Iya. Jadi kalau misalnya tanya DC atau Marvel, kayaknya gue lebih ke DC sih. Kalau film suka makanya gue film DC atau Marvel? Makanya gue marah banget waktu Warner Bros bikin DC, kok filmnya gitu-gitu. Jadi kalau film Marvel ya? Ya mau tidak mau. Mau tidak mau mereka lebih entertaining. Sama kita. Saya juga mikir gitu.
Kenapa Iya, begini gitu? iya, iya. Sialan tuh emang. Marvel apa menyerahkan dirinya ke Disney untuk dikembangkan ke film itu udah keputusan bagus banget. Ih. Oh. Wah, seru. Seru Waduh. ya. Ya. Ini beneran malam ini gue dapat banyak hal yang tentang lu yang gue nggak tahu gitu ya. Soal lu suka sastra, soal tadi Sandiwara Iya. Radio, itu banyak hal yang mungkin Kepors juga nggak tahu nih, nggak tahu banyak soal Mas Pepeng gitu. Saya pikir cabut dari Naif dia menjadi Dave Grohl gitu kan. Mau jadi singer. Kita nggak tahu kan. Orang pernah akapela ternyata. Jadi Phil Collins ya. Ternyata Ya. akapela, siapa yang nyangka coba nyanyi in the Still of the Night kan? Gue nggak nyangka sama sekali itu. Walaupun part gue di akapela cuma bagian curup, cuwiru Apa aja gitu ya. gitu. Gitu. Tetap aja anak akapela. Oke Mas, ini ada pertanyaan dari Kepors, IG-nya @ekopramono. Ada 2 pertanyaan. Ini agak berat kayaknya pertanyaan ini. Yang pertama, Waduh. perlukah pemahaman lanjut soal literasi digital untuk pekerja seni di masa pandemi ini? Nah loh. Terus yang kedua, usul konkret apa yang bisa dilakukan agar para pekerja seni tetap bisa dapur ngebul di masa-masa pandemi ini dan bantu banyak orang di sektor seni yang terdampak pandemi. Nah, 2 pertanyaan nih Mas. Itu dari satu orang tuh. 1 orang. Oke. Langsung dijawab dulu atau gimana? Jawab dulu. Oke. Gua berusaha mencerna pertanyaan pertama tadi gimana? Perlukah pemahaman lanjut soal literasi digital untuk pekerja seni di masa pandemi? Jadi mungkin maksudnya banyak pekerja seni yang nggak ngerti soal digital di masa pandemi ini untuk apa namanya? Untuk mengembangkan tadi menjadi alternatif gitu. Sepertinya. Ya. Sebetulnya sebelum era pandemi pun literasi digital untuk seniman itu diperdalam sih, karena ternyata seniman itu kalau mau long lasting, baik itu di seni musik, seni drama, seni teater, seni ilustrasi, seni rupa gitu, itu ternyata nggak lepas dari hubungan sosial dengan masyarakat kan, itu kan udah pasti. Yeah. Nah, masyarakat era sekarang itu jadi udah pasti seniman harus mau nggak mau tampil di media sosial sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi udah harus Mas ya? Untuk kenapa? Untuk self branding, nge-branding nama dia sebagai seniman, seperti halnya yang dilakukan sama profesi lain, misalkan politikus, tokoh agama, itu mereka semua main medsos itu untuk self branding. Mau itu sebagai sosok yang lo mau dikenal orang sebagai sosok apa gitu, sosok yang kontroversial atau sosok yang rendah hati atau gimana, itu dimulai dari situ. Memang mau tidak mau harus ngikut ke situ sih. Oke. Gitu ya. Tapi agak berat juga dong, kan selama ini kan banyak seniman yang bergantung pada publisher, produser. Selama ini kan masalah marketing kan dipegang sama orang lain kan. Ketika mereka harus branding diri sendiri kan kaget dong. Nggak semua orang bisa dong. Kondisi sekarang seperti itu. Itulah yang sepertinya salah. Gue nggak tahu, gue nggak mengejat sih ya. Cuman kalau gue ngelihat diri gue di masa lalu gitu ya, gue orang yang enggan untuk tampil itu akan gue lihat dampaknya tuh di sekarang gitu. Bagaimana contohnya gue aja ya, bagaimana orang bisa lebih mengenal vokalis ketimbang musisi yang lain, itu seharusnya itu bisa diantisipasi dengan self branding gitu.
biarkan dari publisher atau dari manajemen atau segala macam itu melakukan tugas mereka sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tapi untuk sebagai seniman secara pribadi, cuman kita yang tahu apa yang kita butuhkan. Gitu. Kayak misalkan, balik lagi ke contoh gue lah, karena gue nggak mau ngejudge di sini. Gue sebagai kreator komik, sebagai penulis komik, itu udah mulai gue brandingin itu dari semenjak bikin komik Naif gitu. Mulai dari orang hanya mengenal Pepeng itu drummernya Naif, sampai akhirnya orang bisa tahu, oh Pepeng ternyata suka komik, oh Pepeng ternyata bikin komik, oh ternyata Pepeng dulu sebelum bikin komik pernah bikin project anak-anak buat bimbing sampai sekarang. Itu gue melakukan self branding. Gitu. Nah, jadi, sebaiknya usul lo begitu ya? Iya. Usul lo kepada itu begitu ya? Betul. Sebaiknya semua seniman melakukan hal seperti itu. Jangan lagi ada yang, ya gue ngerti lah, banyak orang yang males gue mau sering-sering di depan kamera atau apa segala macam. Sekarang balik lagi, lo mau nggak orang tahu karya lo gitu. Kalau lo mau karya lo dilihat orang, lo harus maju. Iya. Sebagai diri sendiri ya. Ya, mereka membantu sesuai kapasitas mereka. Tapi kalau misalkan mereka nggak, ternyata publik nggak tahu siapa senimannya, mereka juga susah. Publik harus tahu siapa sih yang sedang dijual saat ini gitu. Gitu. Jadi para seniman harus mulai sadar soal self branding ini. Jadi, jawabannya perlu, apalagi di saat pandemi ini susah dapat order. Itu sangat perlu gitu. Woi, gue bisa bikin segala macam. Gitu. Itu jadi suatu keperluan ya, bukan belagu banget lu. Belagu banget lu muncul gitu. Yang kedua tadi itu usulnya apa supaya ini Mas? Itu usulnya ya. Usul supaya usul konkret apa yang bisa dilakukan agar para pekerja seni tetap bisa ngebul dapurnya di masa pandemi gitu. Usulnya itu ya, self branding ya. Adalah begitu. Kasih tahu ke semua orang apa yang lo bisa. Dan buka semua pintu terhadap semua kerjasama. Buka semua pintu terhadap semua kerjasama ya. Oke. Jangan kasih batasan dulu. Gue nggak mau bikin ini sampai segini gitu. Jangan ke situ dulu. Oke. Yang penting buka dulu. Kalau dulu waktu belum ini mah lo mau belagu dulu kayak gitu oke lah gitu, masih pilih gitu. Cuman di era sekarang nggak bisa buka dulu pintunya. Iya, buka dulu pintunya. Kalau ada yang masuk, kenalan, ngobrol, yuk kita bisa ngapain bareng di situlah. Siap. Oke. Usul yang sangat bagus buat para pekerja seni yang kan banyak orang merasa gue nggak mau belagu lah, nggak mau pamer-pamer lah gitu. Itu mesti dihilangin ya demi kehidupannya sendiri ya. Ya. Konteksnya bukan ke pamer ya, konteksnya kalau pamer itu kan konotasinya negatif ya. Walaupun sebetulnya sah-sah aja seorang seniman pamer diri, itu wajar banget. Ya, betul, Memang betul. Tujuan untuk itu kok gitu. Pamer, tapi kalau misalkan khawatir dengan lu pamer diri banget sih segala macam, khawatir dengan itu, jangan sebut itu sebagai pamer, sebut itu sebagai memperkenalkan diri gitu. supaya betul ke permukaan gitu. Iya. Go public. Yes, go public. Iya. Oke, sip. Terima kasih Mas jawabannya. Pertanyaan kedua. Siap. Ini pertanyaan kedua nih dari Instagramnya @anwi2000. Wah, ini Andi Wijaya Bumi lagi nih Mas. Anwi2000. Oh gitu. Pertanyaannya ada dua juga nih. Apa? Pertama, bagaimana pengembangan IP Setan Jalanan? Terus pertanyaan kedua, apakah ada rencana untuk buat filmnya? Nah, ini tadi udah dijawab ya, film.
Nah, pertama tuh Mas, bagaimana Dua-duanya, perkembangan? Udah jawab tadi ya? dua-duanya kayaknya udah ada di obrolan kita deh. Iya. IP-nya berarti film. Terus ada action figure buat nggak Mas? Aduh, action figure ini industri yang berbeda lagi nih. Nah, tapi kan IP juga tuh. Kaos-kaos Iya gitu betul. kan. Em, Kalau untuk setan jalanan ya, misalkan ada dari K-popers atau teman-teman lain yang bisa bikin action figure, gue yakin banyak banget yang bisa. Kualitas bagus, gue yakin banget semuanya banyak yang kualitasnya bagus. Pertanyaan gue adalah, siapkah kalau misalkan tiba-tiba ada orderan yang segini banyak, lu memenuhi kuota itu dengan timeline yang ditentukan? Nah, itu yang Kalau misalnya ada, oke, kerjasama. Kalau misalkan ada, ayo. Tapi gue pengen, gimana ya? Gue dengan Naif dulu pernah bekerja sama dengan orang yang bikin action figure, dan ternyata tidak sesiap itu dari sisi manajemen. Oke. Tidak sesiap itu dari sisi manajemen si artisnya, bukan si artis action figurnya, bukan dari Naifnya. Oke. Gitu. Tapi itu pengalaman 15 tahun lalu. 15 no. 2008 berarti berapa tahun? 23. 13. 2000. Iya. Iya. Ya, 13 tahun lalu. Siapa tahu zaman sekarang Udah beda. attitude-nya udah. Iya. Selama masih ada yang bisa memenuhi syarat itu dan sanggup memproduksi, kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Betul. Nah, ya. Dibuka kesempatan buat K-popers bekerja sama di bidang action figure. Tadi film. Banyak banget membuka kesempatan. Iya dong, kan kita harus saling bekerja sama tadi Mas kan? Harus kerja sama, Betul. buka diri kan gitu. Siapa tahu masuk kan? Siapa tahu orang-orang ada yang mau tapi nggak tahu caranya atau nggak berani kan bisa. Nanti di sini saya tampilkan IG-nya Mas Pepeng, jadi bisa kontak langsung kalau ada yang tertarik sama ide buat film atau buat action figure gitu ya, buat invest ke komik ya. Nanti saya akan tampilkan di sini IG-nya Mas Pepeng. Oke, itu jawabannya. Jadi filmnya ditunggu nih. Gue termasuk orang yang gampang diraih kok. Artinya lo nge-DM juga jawab. Sebagian besar pasti akan gue balas. Oke, siap. Oke, sekarang ada pertanyaan dari orang ketiga nih Mas. Dari Instagramnya @Denny_Babenyael. Denny_Babenyael. Ini dari Kalimantan Tengah Mas. Pertanyaannya, halo. Ya, pertanyaannya, kalau setan jalanan punya universe, dia masuk di universe-nya mana? DC Comics atau Marvel Comics? Misalnya nih, suruh masuk setan jalanan, suruh masuk mana nih? Lu pilih masuk DC apa Marvel? Gue masuk ke MCU aja deh. Marvel. Udah jelas akan lebih banyak penontonnya. Tapi kan setan jalanan dark Mas. Setan jalanan kan dark. Apa? Setan jalanan kan komiknya komik dark sebenarnya, komik gelap kan? Kalau gelap kan lebih, enggak juga ya? Enggak juga. Lebih fun ya. Iya. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi pilih MCU. Yang lebih jelas gue milihnya lah MCU aja. Oke, siap. Oke, ini Denny Babenyael, MCU. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Nah, ini pertanyaan keempat dari teman saya nih, Mas. Fashion Police, Mas. Fashion Police dari IG The Style Travelista. Jadi dia konsultan fashion, Mas. Konsultan fashion, teman saya yang pertama nih. Dia nanya, itu setan jalanan bagian lututnya kenapa gengges ya? Gengges apa sih gengges? Tahu. Terus kedua, ada belt bag juga gengges katanya. Untuk apa nih? Untuk karakter setan ada belt bag belt yang terlalu simetris tuh gengges katanya. Gitu. Kritiknya dia. Ya. Terus yang ketiga, ini kritik mulu nih.
bagian lutut dan belt bagnya, moodnya terasa jadi terlalu rapi untuk naik motor di jalanan ngebut. Gitu. Terus yang keempat, banyak juga dia. Yang keempat, zaman sekarang di dunia keras, ekonomi kreatif, adalah zamannya kolaborasi dengan antar subsektor. Apakah ada kepikiran dari Anda untuk kerjasama dengan desainer atau brand fashion untuk merancang outfit dari tokoh ini? Nah, itu ada 4 pertanyaan dari teman saya, Khairia Sari, terkenal sebagai konsultan kurator fashion ya di Bearcraft. Terus juga dia punya punya branding Buka Lingerie. Jadi buat lingerie nih. Itu Mas, kritiknya Mas. Terus ada ini enggak? Ada dari Mas ada ini enggak? Pembelaan. Kenapa Gengges? Gue nggak akan membela diri. Jadi gini, pada saat mendesain kostum untuk setan jalanan itu based on bagaimana kalau lu seorang manusia naik motor bisa beraktivitas dengan nyaman, baik itu naik motor maupun hand to hand combat, lalu ya itu nyaman dan aman. Oke, itu makanya ya makanya setan jalanan tetap pakai motor, tetap pakai helm. Oke. Ya, tetap pakai helm itu untuk campaign ke pembaca bahwa lu walaupun jadi jagoan, lu harus mengutamakan keamanan lu. Kalau lu mati, gimana lu mau nyelamatin orang, ya kan? Oke. Poin penting. Iya, makanya harus ada pelindung di siku, di lutut, pundak. Nah, utility belt itu sudah umum banget di dunia vigilante, pasti punya itu kan. Oke. Itu mau tidak mau memang perlu karena akan ada entah itu obat-obatan, ada perlengkapan senjata ninja atau apa segala macam ada di dalam situ. Itu dijelaskan di komik Setan Jalanan dan Sabit Liar. Jadi di akhir bukunya ada motornya setan jalanan si Morpheus itu perlengkapannya ini, helmnya ada perlengkapan ini. Itu semua dijelaskan di situ. Oke. Nah, mengenai desainnya, kalau di mata beliau siapa namanya? Sari. Di mata Mbak Sari kurang bagus, itu menurut gue mungkin perbedaan selera aja ya. Oke. Dan wajar aja kalau misalkan secara fashion nggak bagus karena mungkin karena gue atau ilustratornya Haryadi pada saat mendesain bareng kami sama-sama tidak punya bekal fashion designer mungkin. Tapi kan ini juga bukan karakter fashion kan, ini karakter jagoan kan. Betul, tapi boleh banget Mas kalau misalkan mau bisa dibikin lebih fashionable dan lebih keren, itu kenapa enggak Mas? Oke. Jadi terbuka kerjasama dengan orang lain, fashion designer ya? Balik lagi, ayo kalau misalkan memang tertarik untuk meredesain kostum, banyak banget kesempatan. Setan Jalanan mau dibikin buku keempatnya. Oke. Setan Jalanan, insya Allah mudah-mudahan mau ada filmnya, insya Allah. Oke. Dan banyak banget lagi lainnya, itu bisa banget. Oh, siap. Berarti oke lah ya buka kerjasama dengan orang lain, fashion designer ya. Sip. Oke. Bisa. Siap. Lanjut nih, pertanyaan dari orang kelima dari Instagram Sahat Hutagalung. Kenapa cabut dari Naif? Apa karena pengen serius buat komik? Terus yang kedua pertanyaannya, beli musik atau komik? Gitu. Tadi udah jawab yang kedua nih. Yang pertama, kenapa cabut dari Naif? Apa karena pengen serius di komik? Siapa namanya? Sahat Hutagalung. Sahat. Bang Sahat.
pertanyaan lo kayak wartawan. Maaf ya, gua biasanya paling males jawab pertanyaan kayak begitu. Oke. Karena jadi kalau misalkan emang beneran pengen tahu, Nah, gue udah sering diwawancarain kok oke. tentang itu. Jadi tadi Silakan aja. googling aja. Oke. Siap. Terus tadi kedua, Iya. pilih komik atau musik? Dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Dua-duanya passion gue sih. Oke. Siap. Sip. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari orang terakhir nih, Mas. Dari Kepors terakhir. Pertanyaan dari Instagram, Setiawan Cloudson. Dia juga, kalau nggak salah, kreator komik deh. Setiawan Cloudson. Pertanyaannya pertama, kapan collab-nya sama Ekuator selesai? Nah, tadi udah jawab ya. Collab-nya sama Punakawan maksudnya nih. Ya. Nah, pertanyaan kedua, bikin dong komik setan jalanan versi cewek. Itu Joe kali maksudnya ya. Terus yang ketiga, yang sama Volt kenapa nggak dibuat versi cetaknya? Ini kayaknya udah dijawab semua deh, Mas. Iya. Mau dijawab lagi? Jawab lagi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, Iya. kapan collab sama Punakawan selesai? Dimulai juga belum ya? Belum mulai ceritanya ya? Betul. Belum selesai karena belum banget dimulai. Jadi masih ongoing semuanya. Rencana penerbitannya molor, belum tahu sampai kapan. Tapi yang pasti baik dari pihak Frank Comic maupun dari Punakawan semua masih ini kok masih team up. Team up ya. Kira-kira kapan? Tahun depan? Gue nggak yakin tahun depan sih. Tapi mudah-mudahan bisa tahun depan. Oke. Ya. Untuk jawab pertanyaannya. Kedua apa tadi? Bikin komik setan jalanan versi cewek. Oh, ya. Kalau misalkan siapa namanya tadi namanya? Setiawan Cloudson. Setiawan. Iya. Kalau misalkan Setiawan baca triloginya mungkin udah bisa tahu ya. Setan jalanan itu yang akan beroperasi berikutnya itu adalah Joe. Oke. Gue jadi ngebuka spoiler buat yang belum baca nih, cuman nggak apa-apa lah. Cuman nggak apa-apa. Di buku keempat Setan Jalanan ini, kan tadi gue udah cerita Setan Jalanan akan beraksi di 5 provinsi kan di Indonesia. Dan yang beroperasi itu di dalam komik itu 80% lo akan melihat Joe sebagai setan jalanan. Oke, jadi teasernya ini Joe jadi setan jalanan Setiawan Cloudson ya. Di nanti buku 4 berarti. Apakah setanannya juga akan ikutan beraksi lagi? Nah itu maaf saya tidak bisa buka sekarang. Tunggu tanggal mainnya. Gitu. Nah oke. Terus yang pertanyaan terakhir Mas, tadi saya soal sama Volt bakal dicetak nggak bukunya tuh? Oh iya, versi cetaknya sejauh ini sih masih pengen banget karena pada saat bikin Volt X Setan Jalanan itu konsepnya memang cetak, jadi format panelingnya segala macam itu memang cetak. Oke. Cuman pada saat diterbitkan di Ciayo baru tuh dibikin adjustment untuk bisa scroll gitu. Jadi format cetaknya itu memang masih pengen banget diterbitin ya. Cuman dari Skylar Comics kan mereka baru aja nerbitin Comic Vault versi cetaknya di Gramedia kan. Ya betul. Jadi sepertinya mereka lagi fokus ke situ tuh. Nah, bisa jadi kalau misalkan nanti yang Vault itu di Gramedia salesnya bagus, bisa jadi berpengaruh ke crossover sama Setan Jalanan, diterbitin di situ bisa jadi. Oke, jadi
tunggu ke depan ya. Kemungkinannya ada ya. Ya, kemungkinan itu pasti ada dan memang pengennya sih ada. Hmm. Soalnya sayang banget dari sisi artwork itu udah siap untuk jadi cetak. Jadi materi ada, tinggal tunggu waktu aja ya, apa tunggu investor? Nggak ada investor lagi sih, sepertinya udah tinggal Tinggal waktu doang aja yang ya. tepat. Oke. Mhm. Mudah-mudahan segera ya, Gitu. Mas ya. Ya, Nah. mudah-mudahan. Nah, yang keempat kapan keluar nih, Mas? Buku keempat. Nah, yang keempat itu Setan Jalanan pengennya sih gini loh, urutannya itu adalah dengan Punakawan dulu, Mm-mm. terus baru seri keempat. Urutannya seharusnya begitu. Jadi Punakawan selesai dulu. Itu Punakawan rencana berapa buku tuh, Mas? Kenapa? Yang Punakawan kerjasama berapa buku rencana? Satu buku doang. Satu buku doang. Jadi itu keluar, baru yang keempat ini. Betul, karena dari sisi Equator Emerald itu yang ini akan berhubungan dengan opening seri Equator Emerald berikutnya. Oh, oke. Nah, kalau dari Setan Jalanan sebetulnya tidak berhubungan dengan yang buku keempat, tapi lebih ke ngikutin si kemauan Punakawan gitu. Mm-hmm. Cuman si Punakawan, dari sisi Punakawan juga sebetulnya menunggu, dari Punakawan juga sebetulnya menunggu Setan Jalanan yang keempat kapan nih, karena biar timelinenya lebih bisa nggak terlalu jauh gitu. Oke. Nah, berhubung yang Setan Jalanan 4 mundur, yang Punakawan juga jadi ikut mundur kan. Mm-hmm. Yang sama Punakawan itu menunggu dari yang Setan Jalanan 4. Nah, Setan Jalanan 4 ini karena mengalami situasi finansial yang terhambat gitu, permodalan, jadinya gue belum bisa tahu kapan. Tergantung permodalannya. Betul, karena semua beneran masih menggunakan modal sendiri. Mm-hmm. Nah, gue kan sedang menyelamatkan dapur keluarga juga nih. Mm-hmm. Dengan gue bekerja di satu label. Mm-hmm. Nanti kalau misalkan gue rasa dari sisi finansial udah aman, seharusnya sih nggak butuh waktu lama untuk melanjutin ya. Kalau boleh tahu, Mas, butuh berapa sih, Mas? Siapa tahu ada yang punya modal. Waduh. Ngomongin di sini dong. Loh, siapa tahu kan, gue butuh 300 juta, langsung telepon, gue 300 nih, mau apa gitu kan. Siapa tahu kan, Mas. Masalahnya kalau mau ngedatengin teman investor seperti itu kan, dari kami kan juga harus ngasih lihat perhitungan rugi labanya juga, Mas. Betul. Jadi nggak bisa ngomong sekarang secara gamblang begitu juga. Harus ada itu hitungannya. Iya, betul. Tapi kira-kira berapa, Mas, butuhnya untuk keempat? Tetap lo nanya. Kan roughly kan, siapa tahu kan ada yang gue fans nih, gue ada duit nih gitu kan, gue kerjasama deh gitu. Ya, Gue nggak mau jawab di sini. Roughly, misalnya gue butuh ya Saga Mercy lah, Saga inilah gitu, kira-kira gitu. Atau mungkin lo buka opening ke penerbit lainnya, ada penerbit yang mau, gue ada nih gitu, kan bisa juga, Mas. Gue kenapa gue nggak mau jawab di sini, karena gue masih belum tahu juga untuk strategi promosinya nanti bagaimana. Kalau mau ada investor ya, strategi promosinya seperti apa, lalu nanti akan dijualnya bagaimana, apakah mau di toko buku bekerja sama dengan penerbit, apakah mau pre-order atau mau bagaimana, itu gue masih belum punya bayangan. Begitu. Okay. Kalau kemarin
Kalau kemarin itu sebelum pandemi, mindset gue adalah bekerja sama dengan penerbit mainstream, which is penerbitnya udah ada yang mau, gitu. Sekaligus untuk menerbitkan ulang trilogi yang kemarin. Jadi nanti triloginya terbit lagi, lalu disusul sama yang seri 4. Rencananya begitu. Jadi kalau misalkan mau ada temen investor, gue kan harus tahu juga kira-kira masih mau pakai skema yang mana, mau nerbitin yang buku 4 doang, atau semua dari awal, atau yang samain trilogi juga sekalian, dan nanti dijualnya mau mana, itu kalau mau ngobrol sama investor sih kayaknya gue nggak bisa ngebuka segamblang itu di sini. Oke. Ya, mengerti. Tapi terbuka tetap ya buat investor ya. Dan sangat terbuka, tinggal telepon, tinggal DM aja, ngobrol email apa segala macem, sangat terbuka. Di DM, gitu. Nomor rekeningnya dong gitu. Oke, siap. Oke, terus Mas, harapan Mas untuk komik Indonesia apa Mas? Ini pertanyaan yang cukup umum. Tapi memang harus ada pertanyaan kayak begini. Harapan komik di Indonesia, gini, gua selalu kalau dihadapkan dengan pertanyaan ini, selalu gua analogikan dengan industri musik di Indonesia. Oh, kenapa gitu? Ya, begitu. Nah, begini, karena musik di Indonesia itu mengalami fase yang dibilang sulit seperti komik di Indonesia. Mungkin Masnya dulu pernah ingat di media-media mainstream itu selalu ada pertanyaan, kapan ya musik Indonesia akan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri? Mungkin Masnya pernah ingat pertanyaan seperti itu, ya kan? Itu ditanyakan sekitar tahun 80-an lah, 1985, 86, 87. Itu selalu ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia dulu sangat musik ya, sangat western. Begitu Soekarno tahun 60-an ngelarang musik barat di Indonesia, ngak-ngikok segala macem, yang ngebawain lagu Beatles, Elvis ditangkap di penjara gitu segala macem. Terus itu Soekarno lengser tahun 1965, lalu Orde Baru nongol dengan gaya western, maksudnya terbuka semua, mau dengerin Deep Purple, mau dengerin Rolling Stone, bawain segala macam boleh. Orang Indonesia semua langsung menggebu-gebu tuh. Iya, betul. Dengerin musik barat segala macam. Kebiasaan itu langsung sampai tahun 80-an. Jadi lupa dengan lagu-lagu Indonesia, karya-karya Indonesia. Semuanya pokoknya nggak keren kalau nggak dengerin musik barat gitu. Sama seperti sekarang, kemarin di era-era sekarang ini sampai ditarik ke belakang tahun 90-an, kalau di Indonesia nggak baca komik Jepang, nggak baca komik Amerika, Eropa segala macam, itu nggak keren. Dan kalau bikin ya lokal kurang disupport karena nggak percaya dengan kualitas komik Indonesia. Itu terjadi di tahun 90-an. Nah, musik Indonesia mulai maju di tahun 90-an dengan grup-grup model Padi, Shell on Seven, bla bla, itu secara nggak langsung musik Indonesia mulai menjadi tuan rumah sendiri itu. Nah, 90-an komik Indonesia
lagi beneran ada yang bilang mati suri apa segala macam gitu kan. Iya betul. Nggak percaya dengan kualitas komik Indonesia seperti apa, yang mana para kreatornya sendiri, penulisnya pun sayangnya juga malas untuk baca komik Indonesia. Gue sih jujur aja, gue tahun 90-an, setiap ada komik Indonesia yang terbit, wow, hype-nya tinggi kan. Tapi begitu gue baca, aduh, maaf ya, kontennya kok kurang gitu, nggak bikin gue jadi wah gimana gitu hype-nya kayak kalau kita baca komik luar gitu. Nah, alhamdulillah tahun 2000-an itu mulai nongol tuh bibit-bibit yang sepertinya udah mulai bikin kena di masyarakat gitu. Apalagi dengan adanya platform digital, orang nggak perlu beli, baca komik digital aja udah suka sama kontennya, udah tuh jadi laku tuh, gitu kan. Jadi kalau misalkan pertanyaannya komik Indonesia apa tadi, gimana pertanyaan, sampai lupa gue. Pertanyaannya, harapan Mas untuk komik Indonesia, harapannya? Ya, harapan untuk komik Indonesia seperti apa? Harapannya adalah bagaimana caranya komik Indonesia bisa menjadi tuan rumah sendiri, seperti musik Indonesia menjadi tuan rumah sekarang. Gitu. Kita harus tahu formulanya sih. Kita harus tahu formulanya gimana sih supaya komik Indonesia ini, karya anak-anak Indonesia ini diapresiasi dengan layak oleh bangsanya sendiri. Kita harus tahu formula. Menurut lu gimana formulanya? Gue juga lagi nyari ini. Apakah sama dengan musik? Apa? Apakah sama dengan musik? Sekarang kan musik kan udah, orang sekarang lebih denger Indonesia daripada musik barat kan, kalau anak sekarang kan? Rata. Orang Indonesia kan? Tuh dengan musik Indonesia dengan musik barat sekarang rata gitu. Kalau yang dilakukan sama dunia musik adalah membuat sebanyak mungkin panggung musik. Sebanyak mungkin panggung musik. Yes. Kasih tahu ke rakyat Indonesia kalau karya-karya musik Indonesia tuh banyak dan bagus-bagus. Gitu. Dan menampilkannya di atas panggung, orang jadi terpukau, wah, ya, asik banget nih grupnya ya. Wah, ini penyanyinya oke banget nih. Akhirnya jadi beli karyanya. Nah, dengan maraknya Comic-Con di Indonesia, convention itu sebetulnya udah bagus. Entah kenapa masih kelibas gitu sama yang barat-barat. Mungkin karena kepentingan sponsor ya, misalkan ada convention di ini, venue-nya ini, yang booth besarnya itu pasti udah dilibas tuh udah dibeli tuh sama yang karya luar gitu, yang besar-besar ya kan. Promo film ini, promo komik ini, apa segala macam yang lokal jadi cuma booth kecil aja tuh buat lucu-lucu. Tapi itu mungkin bisa adalah fase awalnya memang harus begitu. Iya. Jadi begitu pandemi ini kelar, sebaiknya semua udah mencet tombol start bareng-bareng deh. Sekarang konsepin dulu aja gimana caranya bikin IP yang bisa disukain sama orang Indonesia sendiri. Misalkan lu baca One Piece, kok bisa ya orang-orang bisa suka sama One Piece? Lu baca Naruto, lu baca Amerika misalkan mungkin Avengers gitu, X-Men, kok bisa ya orang-orang Indonesia pada suka ini itu, dicari formulanya. Itu yang sedang gue cari juga untuk terutama di Universe Setan Jalanan ini, gimana caranya orang bisa attach sama yang ada di Setan Jalanan gitu. Jadi harapannya udah pasti sama kreator-kreator lain, gimana caranya
komik Indonesia itu menjadi bacaan anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita. Tapi lo bener Gitu. loh, kalau nggak ada Comic Con, mungkin gue nggak baca komik Indonesia loh. Kalau nggak ada Popcorn, Iya. gue nggak ngerti loh. Apa komik ini, Iya. gue nggak ngerti. Karena gue baca komik Amerika doang. Ketika ada Betul. Comic Con, memang awal-awal sepertinya tambahan kan, cuman kecil-kecil, boot-bootnya gitu. Gue inget banget Popcorn pertama. Cuma dari situ gue kenal. Mm-mm. Gue kenal dulu. Yang kedua baru agak gede, baru ada, oh ada ini, ada Betul. ini. Iya. Tapi kalau nggak ada itu gue nggak pernah Betul. kenal sebetulnya. Gue nggak akan pernah kenal. Iya. Iya. Kalau di musik ada festival panggung musik, kalau di dunia pop culture ya ada convention ini, itu panggung kita. Iya. Iya. Dan yang paling penting satu lagi, kalau gue lihat ya habit kebiasaan dari para creator kita itu adalah, maaf, sorry to say, masih terlalu egois, man. Artinya apa ya? Bentuk suportif ke rekan creator itu masih sebatas basa-basi, artinya cuma komen dan like aja di media sosial. Oke. Yang paling penting adalah bentuk apresiasinya membeli. Seperti yang mungkin Mas Diki lakukan. Kalau gue ngelihat kayaknya Mas Diki dan beberapa teman-teman itu bentuk supportnya kalau convention beli karya teman itu udah paling benar. Membeli, review, dan mempromosikan. Iya. Itu udah paling benar. Dan dari jangan dari pembaca aja, tapi dari creator juga. Kenapa? Karena creator itu pasti punya fans. Pasti punya fans, dan kalau mereka mereview karya temennya atau karya siapa, otomatis ya masa sih 1-2 orang nggak ada yang nyangkut sih gitu. Iya, betul, setuju Mas. Gitu. Ya, mudah-mudahan segera tercapai Mas ya. Saya juga kangen nih convention nih. Kok gara-gara pandemi. Biasa bulan-bulan September, Oktober, November kan biasa mengumpulkan. Iya. Convention waktu Comic Con yang mana tuh? Apa dulu ya? New York apa San Diego gitu, sempat bikin virtual convention juga. Gua sempat ini nggak appealing sih, nggak menarik, nggak ya? masuk. Iya. Iya, sayang. Mesti ada cara lain sih buat acara seperti ini sih. Kemarin juga yang Indo Comic Con buat online juga, virtual juga kayaknya ya kurang sih kayaknya ya. Apa mungkin formatnya mesti dipikirin lagi ya supaya lebih menarik. Oh ya. Dan satu hal lagi kalau ngomongin komik Indonesia ya, kan banyak grup-grup dan geng-geng gitulah ya, gue nyebutnya geng-geng lah, kelompok-kelompok kayak misalkan Frank Comics sendiri sempat bukan sempat, sampai sekarang masih tergabung di Asosiasi Komik Indonesia kan, aksi itu. Seharusnya sih semua itu harus saling support dan bersatu sih. Kayak misalkan yang gue selalu tekankan di Asosiasi Komik Indonesia adalah anggota asosiasi ini jangan jadi eksklusif. Artinya tujuannya itu harus jelas untuk mensupport gerakan komik Indonesia semuanya. Gitu. Mungkin dimulai dengan yang menjadi anggotanya. Tapi kalau misalkan ada dari komunitas lain yang mau jadi anggota, jangan dipersulit, harus dimudahkan untuk bareng-bareng semuanya. Gitu. Oke. Setuju. Waduh, seru banget nih ngobrolnya. Tadi gue pikir ngobrol cuma sejam gitu kan. Agak berat sih Mas kalau udah ngomongin industri ya, karena butuh banget support satu sama lain gitu. Iya, tidak bisa kerja sendiri ya kalau gini ya. Nggak bisa kerja sendiri.
Mm-mm. Hmm. Ekosistemnya harus bangun. Betul, setuju Mas. Iya. Nah ini, sekarang pertanyaan terakhir nih Mas. Oh, belum. Terakhir. Kira udah tanya tadi. Belum. Oke, terus. Belum, ada lagi. Ini sekarang obsesi Mas Pepeng pribadi apa sih Mas? Ke depan, obsesi pribadi. Dari siapa itu? Enggak, ini pertanyaan dari gue. Bukan dari dari gue. Obsesi lo pribadi gimana? Ke depan. Yang akan, yang ingin lo lakukan, harapan lo pribadi di musik, di komik, atau di lain-lain lah, apa hobi lo di mana gitu. Sejujurnya semenjak COVID ini mewabah ke seluruh dunia ya, itu gue jadi agak berpikir untuk punya obsesi. Oke. Nah, bukan berarti negatif ya, bukan berarti pesimis, tapi lebih ke kita hadapi dulu deh apa yang ada di depan kita yang dekat ini sekarang. Sampai akhirnya kita udah ngerasa aman dan nyaman di titik tertentu, stabil ya, establish, baik itu secara fisik, mental, psikologi, finansial, dan lain-lain itu. Udah sampai ke titik itu, barulah kita, kalau gue sih sekarang, yang gue lakukan terhadap diri gue itu dulu sih. Oke. Gitu. Soalnya kalau kita ngomong mimpi, wah banyak banget mimpinya yang baik itu yang belum tercapai maupun yang udah kita pegang tapi harus lepas lagi karena pandemi ini. Wah banyak banget sebetulnya. Jadi ini beneran suatu pukulan lah buat semua. Gue yakin buat semua orang sih. Semua orang. Dan gue pribadi pun termasuk yang kena gitu. Artinya tapi dulu yang di depan ini sekarang deh. Kita lewat dulu, kalau udah sampai ke titik tertentu baru kita ngomongin cita-cita, mimpi dan lain-lain. Yang penting sekarang survive, hidup dan bertahan dulu. Kita survive dulu sekarang Mas ya. Kita berusaha untuk survive dulu sampai ini berakhir ya. Karena banyak dari teman-teman kita juga nggak bisa survive dari ini ya. Yang udah banyak juga kehilangan dari anggota keluarga, teman-teman dekat ya, yang kita nggak sangka. Sedih banget loh, bener. Ya semoga cepat berakhir. Wow. Ya, cepat berakhir, selamat, sehat semuanya. Itu yang paling penting saat ini. Ya, kita bisa move on ya. Kita bisa move on lagi ke depannya. Iya. Gila loh. Capek ngomongin kayak ginian. Karena ujung-ujungnya pasti akan gumel, baik ke masyarakat suruh prokes bandel banget, gimana bisa selesai cepat. Ini pemerintah juga bla 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 gimana? Capek. Gue sampai malas buka Facebook Mas, karena isinya berita duka semua. Jadi sampai nggak usah lihat deh. Dan setiap ada telepon, setiap ada telepon tuh gue udah dengar kabar belum? Udah, nggak usah lanjutin deh. Aduh, malas banget kayak gini. Aduh, sedih banget deh. Gitu. Buka Facebook banyak berita duka. Buka Instagram kurang lebih sama juga, tapi banyak, kalau gue ya, karena gue banyak follow akun berita ya, banyak juga yang berita-berita dari politikus yang bikin gue gitu. Buka Twitter, itu timelinenya sama komen netizen parah banget. Untung gue gak main Twitter Mas, jadi gue gak tahu. Gue gak mau main Twitter. Dari dulu masa? Enggak, gue gak Twitter enggak. Karena itu terlalu banyak komen, gue gak tertarik lah. Aduh, nanti malah kacau juga, mempengaruhi mood gue. Mungkin karena gue suka sama tulis menulis ya, karena dulu. Jadi gue buka akun Twitter dulu tahun 2011. Oke. Jadi ini ya, masih main Twitter ya. Tapi emang lu kan selebritis kan, mesti memang punya Twitter kan? Gitu. Gitu. Seru banget nih ngobrol sama Mas Pepeng. Terima kasih banget Mas, waktunya nih asik banget nih. Sorry kalau kelamaan. Makasih banget. Iya. Sorry kalau koneksinya agak ini ya. Gak apa-apa. Agak terganggu.
bisa dinikmati kok Mas, bisa dinikmati pembicara, bisa dinikmati, intinya bisa dapat. Gitu. Kita bisa sharing, bisa saling, ya banyak hal yang benar-benar saya baru tahu gitu ya, banyak hal tentang Mas Pepeng, tentang komik-komik, tentang dunia sebelumnya. Ternyata Mas Pepeng akapela, jadi nggak ada kemungkinan juga nanti jadi vokalis ya Mas ya, vokalis apa frontman tapi akapela gitu. Kalau untuk di dunia musik, gue selalu bilang gue bukan tipe frontman, artinya dalam arti gue untuk menyanyi sebagai lead vokal itu kayaknya enggak. Kalau sebagai backing vokal masih oke, karena gue posisinya memang selalu di backing vokal. Dulu si Dave Grohl juga ngomong gitu sih Mas. Iya. Dave Grohl ngomong gitu. Oke, makasih banget Mas Pepeng atas waktunya hari ini. Terima kasih. Buat para Kepors yang pengen komen atau pengen nanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Silakan nanya Pak Mas Pepeng, nanya ke saya silakan. Terus jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Buat yang baru tahu tentang Kepo Komik Mariti, ini adalah channel komik, channel YouTube yang membicarakan tentang komik. Kita sudah ada sekitar 80-an video. Jadi silakan lihat kalau lagi iseng, lagi apa, silakan pengen tahu soal komik Indonesia atau Barat, silakan lihat video ini. Oke Mas Pepeng, terima kasih waktunya. Thank you banget. Thank you. Sampai ketemu. Jangan bosan kalau gua interview lagi ya. Wah, enggak. Selama masih WFH, sikat aja. Oke, sip. Oke Mas, sampai ketemu Mas ya. Yo, thank you. Yo. Bye.